Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah, bunda, wali murid MIT Bapak Ibu, solih-solihah, murid-murid MIT Bapak Ibu yang Ustadz saya dan Ustadz banggakan. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada bulan Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh riang gembira. Karena apa? Karena banyak di luar sana saudara kita yang mungkin ingin melaksanakan ibadah seperti kita, tetapi Allah belum memberikan kesempatan itu. Allah memberikannya sakit dengan dia tidak sehat, maka dia tidak bisa beribadah seperti kita. Maka kita yang sudah diberikan nikmat sebanyak ini, nikmat sebesar ini, tugas kita hanyalah mensyukuri sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman dimana orang-orang mau belajar ilmu agama itu sulit, zaman dimana awal-awal agama Islam itu, ketika ada orang yang mau belajar agama Islam, orang yang mau berhijrah ke agama Islam, itu tantangan dan rintangannya benar-benar sulit. Mereka dilempari kotoran unta, mereka ditindih batu, mereka dilempar batu, sangat sulit sekali. Maka kita yang sudah terlahir di zaman ini, terlahir dengan banyak sekali kemudahan untuk mempelajari agama Allah, mempelajari agama Islam, harus kita maksimalkan, harus kita syukuri, dan harus kita laksanakan dengan semangat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai kiat-kiat sholat tarawih. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami mengenai sholat tarawih. Yang pertama adalah, mengapa sih kita harus sholat tarawih? Sholat tarawih ini sholat yang adanya hanya satu tahun itu satu kali, adanya hanya di bulan Ramadan. Maka kesempatan yang sudah Allah berikan ini harus kita maksimalkan. Kita harus menjaga sholat tarawih kita. Jangan sampai kita terlena, kita nggak sadar, ternyata kita santai-santai, ternyata bulan Ramadan sudah habis, kita tidak bisa sholat tarawih lagi. Kapan kita bisa sholat tarawih? 1 tahun ke depan. Tentu itu akan sulit. Belum tentu juga umur kita sampai ke tahun depan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang nomor 2 selanjutnya adalah, bagaimana sih cara mempersiapkan sholat tarawih agar ibadah kita bisa maksimal, agar ibadah kita bisa nyaman. Maka kita harus melakukan banyak sekali persiapan. Agar apa? Agar nanti sholat tarawih kita bisa maksimal. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah, tentu kita tidak boleh berbuka puasa dengan berlebihan, makan terlalu banyak, makan nasi terlalu banyak, makan gorengan atau jajan terlalu banyak, minum es terlalu banyak. Ketika kita makan terlalu banyak, nanti kita akan terlalu kenyang. Itu akan mempersulit gerak kita untuk melakukan sholat tarawih. Maka Allah juga tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Berbuka dengan secukupnya, insya Allah kita akan bisa sholat tarawih dengan niat. Kemudian yang selanjutnya adalah, ada suatu riwayat teman-teman bahwa pahala kita sholat tarawih itu, kalau kita tidak pergi, ya maksudnya kita meninggalkan sholat tarawih hingga imam yang menyuruh sholat tarawih kita itu pergi, maka itu kita sudah terhitung pahala seperti kita sholat semalam suntuk. Bayangkan, kita sholat 2 rakaat saja atau kita sholat 4 rakaat saja itu sudah capek, sudah lelah. Bayangkan kalau kita diberi pahala seperti kita sholat semalam suntuk. Apakah anak-anak mampu sholat semalam suntuk? Mungkin dari isya sampai subuh, adakah yang mampu? Bayangkan kita hanya sholat tarawih mungkin 8 rakaat atau mungkin 21 rakaat, Allah sudah memberikan kita pahala sebanyak itu.
maka kita harus selalu bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang terakhir ini Ustaz sampaikan adalah kewajiban kita untuk selalu menjaga sholat tarawih, mempersiapkannya dengan baik-baik, menjaga sholat tarawih dengan maksimal. Maksudnya apa? Karena sholat tarawih ini hanya diberikan pada bulan Ramadan, kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih ketika kita di bulan lain, maka kita harus melaksanakannya dengan maksimal, melaksanakan dengan hati yang riang gembira, melaksanakan dengan hati yang tulus. Dan tentu kita harus selalu mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, dan semoga ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan ini bisa diterima Allah. Dan harapan kita semua tentu dari ibadah kita ini bisa mendatangkan surga. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Semoga sedikit kultum yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Ustaz akhiri, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.